Adik-adik pelajar yang hebat, selamat bergabung kembali di video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Ya, lingkaran pusing animasinya ya. Yaudah, daripada kita pusing, kita langsung ke pembelajarannya saja ya adik-adik. Oke, sebelum mulai, ini dia tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran, menentukan keliling lingkaran, dan menentukan luas lingkaran. Kalau menyebut lingkaran, apa yang adik-adik pikirkan tentang lingkaran? Oke, ada hula hoop, roda, jam dinding, dan berbagai jenis barang lainnya yang berbentuk lingkaran. Baik, lingkaran yang kita bahas di sini yaitu bangun datar yang dibatasi oleh garis lengkung yang memiliki pusat di satu titik. Baik, yang pertama kita bahas adalah unsur-unsur lingkaran ya. Kita lihat di gambarnya di sini. Yang pertama TB. TB itu adalah panjang tali busur. Kemudian ada A yang dilingkari, itu namanya apotema lingkaran, yaitu jarak antara tali busur dengan diameter. Kemudian ada D diameter, yaitu adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua. Dan satu lagi ada di sana R, yaitu jari-jari, yaitu panjang jari-jari adalah setengah dari diameter. Berikutnya di sini titik P merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian yang diberi tanda hijau R yang sudah disebut tadi jari-jari lingkaran, dan yang diberi tanda kuning yaitu adalah busur lingkaran. Berikutnya adik-adik, di sini adalah kita bahas tentang juring dan tembereng. Nah, yang diberi tanda huruf J itu merupakan juring lingkaran, yang diberi tanda huruf T yaitu tembereng, di mana juring ini adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Sementara tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini dia yang tadi juring dan tembereng, yang diberi tanda oranye juring dan tembereng. Ini yang di garis CD, ini adalah tali busur ya. Nah, kemudian AB diameter. Nah, garis OA, OB, dan OE itu merupakan adalah jari-jari yang panjangnya adalah setengah diameter. Nah, berikutnya di sini ada gambar yang sama, yaitu untuk memperjelas kembali ya. Yang diberi tanda hijau atau warna hijau itu juring, dan di warna oranye itu adalah tembereng. Nah, adik-adik masih ingat nggak yang mana juring, yang mana tembereng? Oke, dari gambar ini kira-kira yang mana yang merupakan juring dan tembereng? Oke, warna hijau merupakan juring dan warna yang kuning merupakan tembereng. Sementara garis OB, OA, dan OC itu merupakan adalah jari-jari lingkaran. Baik, semoga ingat terus ya sampai pembelajaran ini selesai. Oke, sekarang kita bahas ke keliling lingkaran. Oke, perhatikan gambar yang kuning. Di sini ada tali yang biru. Nah, ini merupakan kita akan mencari keliling lingkaran. Keliling lingkaran dibagi diameter itu akan menghasilkan pi. Nah, yang diberi tanda lingkaran itu dibaca pi adik-adik ya. Oke, untuk mencari panjang keliling lingkaran yaitu pi dikali D. Jadi D itu diameter ya, dikeliling sama dengan pi kali D. Atau bisa menggunakan 2pi R, 2 kali pi kali R. Baik, sekarang kita mencoba melihat luas lingkaran. Nah, luas lingkaran sebelumnya 2πr ini kita peroleh dari keliling lingkaran. 2πr yang diberi tanda lingkaran merah ya. Nah, kemudian dari sini jika gambar lingkaran ini di P
pecah atau membuat jaring-jaring akan menghasilkan VR, dan R ini merupakan jari-jarinya, sehingga diperoleh luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, yang mana tadi PR kali R akan menghasilkan PR kuadrat. Nah, PR kuadrat ini adalah rumus luas lingkaran. Oke, coba sekarang kita beralih ke contoh soal langsung ya. Sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm. Berapa keliling dan luasnya? Oke, dijawab. Diketahui diameter sebuah lingkaran tadi disebutkan 14 cm. Kalau diameternya 14, berarti jari-jari itu setengah dari diameternya. Nah, setengah dari 14 itu 7. Nah, ingat kan rumus keliling tadi? Keliling rumusnya pi kali D atau 2πr atau 2 kali pi kali r. Sehingga kelilingnya adalah 2 dikali 22/7 kali 7. Sehingga 2 dikali 22. Dan hasilnya adalah 44 cm. Nah, sekarang luasnya. Rumus luas tadi adalah pi r kuadrat. Dimana pi-nya adalah 22/7 kali 7 pangkat 2. Sehingga luasnya adalah 22 dikali 7. Dan hasilnya adalah 154 cm kuadrat. Nah, adik-adik perlu diketahui untuk pi itu besarnya tadi 22/7. Nah, di contoh soal berikut pi-nya menggunakan 3,14. Kenapa? Sebenarnya 22/7 dengan 3,14 itu sama adik-adik. Coba saja dibagi 22 dibagi 7. Hasilnya 3,14. Nah, untuk jari-jari yang panjangnya adalah kelipatan 7 seperti 7, 14, 21 itu sebaiknya menggunakan 22/7, yaitu agar lebih mudah menghitungnya. Nah, kalau kalau R-nya itu adalah bukan kelipatan 7, nah sebaiknya adik-adik menggunakan rumus 3,14. Jadi pi R kuadrat misalkan. Jadi 22/7 adik ganti menjadi 3,14 dikali baru dikali R-nya. Oke, ini contoh soal yang menggunakan R atau jari-jari yang bukan kelipatan 7. Nah, di sini Pak Guru gunakan adalah jari-jarinya 10. Jadi kita coba simak ya latihan soal yang menggunakan pi 3,14. Nah, di sini ada sebuah lingkaran di mana diameternya atau D-nya adalah 20 cm. Kalau diameternya 20 berarti R-nya setengahnya ya, yaitu 10 cm. Kemudian kita diminta mencari luasnya. Nah, L atau luas sama dengan pi R kuadrat. Nah, di sini yang Pak Guru bilang tadi, karena R-nya 10, maka kita gunakan 3,14, yaitu 3,14 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah 3,14 kali 100, sehingga jawabannya 314 cm kuadrat. Nah, jadi untuk luas lingkaran ataupun keliling lingkaran yang jari-jarinya bukan kelipatan 7, sebaiknya menggunakan pi 3,14 untuk memudahkan hitungan. Oke. Baik adik-adik, nah ini untuk diingat ya. Diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali jari-jari. Atau kebalikannya, jari-jari itu sama dengan setengah dari diameter. Untuk luas lingkaran, pi kali D atau 2 kali pi kali R atau pi kali R kali R. Dan untuk luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Nah, berikutnya ini ada latihan untuk adik-adik untuk memantapkan pemahamannya. Di sini ada adik-adik minta mencari keliling lingkaran dari 3 buah lingkaran. Nah, di sini
Yang pertama D-nya 28. Nah, ini bisa adik-adik menggunakan yang Pak Guru bilang tadi, pi-nya itu 22/7. Nah, di dua lingkaran berikutnya, adik-adik tolong hati-hati, dilihat R-nya dan D-nya apakah menggunakan kelipatan 7 atau enggak. Jika menggunakan kelipatan 7, sebaiknya gunakan pi-nya 22/7. Dan jika tidak, tentunya gunakan 3,14. Nah, berikutnya, di latihan yang kedua, adik-adik diminta mencari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran juga sama. Jadi tinggal dipilih aja, dimasukkan rumusnya pi r kuadrat, dimasukkan angkanya, tinggal dihitung. Nah, dan yang terakhir ini ada dua gambar latihan. Yang pertama mungkin mudah, yang kedua, nah di sana ada gambar 3/4 lingkaran. Nah, caranya adalah cari luas lingkaran seperti biasa, pi r kuadrat. Nah, setelah ketemu hasilnya, karena lingkaran itu 3/4, maka hasil akhirnya yang tadi yaitu dikali 3 dibagi 4. Sekali lagi, hasil akhir dikali 3 dibagi 4. Jadi cari seperti biasa, dan karena ini lingkaran 3/4, jadi dikali 3 dibagi 4. Kemudian ketemulah hasilnya. Nah, jadi semoga adik-adik bisa dengan mudah mengerjakan latihan ini. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan hubungi Pak Guru. Baik, demikian adik-adik video pembelajaran kita tentang lingkaran, luas lingkaran, dan keliling lingkaran. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik dan untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Salam hormat untuk orang tua di rumah, dan selamat mengerjakan. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya.